Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di hari yang penuh berkah ini Allah masih limpahkan kepada kita curahan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari Jumat ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengikuti rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah Jumat yang sudah kita laksanakan betul-betul menjadi kifarah, betul-betul menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, sekaligus menjadi perbaikan satu pekan ke depan sampai ke Jumat yang akan datang. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang terus berusaha mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan terus berusaha berjuang dengan apa-apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa inilah kita akan dapat menyelesaikan segala urusan di dunia ini. Dengan takwa ini pula kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya tanggal 2 Rajab. Tentunya kita begitu familiar, bahkan
begitu hafal kita mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebuah ungkapan doa di mana kerinduan kita untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Diawali bulan ini dengan permohonan kepada Allah, Allahumma barik, yang artinya ya Allah berkahi, ya Allah berkahi fi Rajab pada bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Kemudian di bulan-bulan ini pula banyak sudah di antara saudara kita, tetangga kita yang menikahkan putra-putrinya. Maka dalam mendoakan mereka berdua, kedua mempelai didoakan oleh seluruh hadirin, kerabat dan keluarga dengan ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Yang intinya dalam doa tersebut, semoga Allah memberkahi hubungan kalian berdua. Juga yang paling kita hafal dikala kita sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lagi-lagi doa yang paling hafal sekalipun, di dalamnya ada permohonan kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami dengan apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Dari 3 doa tadi, subhanallah, pernahkah kita merenung apa sebetulnya makna barokah itu? Mal barokah, wa ma adraka mal barokah. Apa itu barokah dan bagaimana kita agar mendapatkan keberkahan itu? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan barokah itu adalah subutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu, yakni masuknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Sebuah keluarga akan dianggap sebagai keluarga yang penuh berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah ketika keluarga tersebut terdiri dari suami yang saleh dan istri yang salihah, juga anak yang salih di dalamnya. Harta yang berkah bukan saja berlimpah, tetapi hartanya itu betul-betul banyak bermanfaat kebaikannya kepada yang lain. Itu yang disebut dengan subutul khairil ilahi. Bukan hanya sekedar banyak, tetapi harta itu bermanfaat bagi orang banyak. Sebuah jabatan itu dianggap berkah ketika jabatan itu dilaksanakan dengan penuh amanah dan mendatangkan kebaikan. Jika jabatan itu digunakan untuk mendorong rakyatnya, bangsanya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ciri sebuah jabatan yang berkah. Almarhum Mang Oded, subhanallah, yang wafat di hari Jumat, apa indikator keberkahan yang beliau miliki saat itu? Salah satunya adalah beliau mengeluarkan peraturan di mana 15 menit sebelum adzan zuhur maka seluruh pekerjaan harus dihentikan, semuanya bergegas ke masjid. Jabatan akan menjadi berkah ketika jabatannya itu difungsikan untuk sebuah kebaikan. Maka kata ulama, berkah itu adalah tuzidukum at-ta'ah, sesuatu yang datang kepada kalian dan itu lebih membuat kalian taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih membuat kalian itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka mudah-mudahan harta kita, jabatan kita, kantor yang tempat kita bekerja, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari keberkahan-keberkahan itu. Lalu bagaimana kita mendapatkan keberkahan-keberkahan supaya hidup ini barakah, baik itu di dunia maupun di akhirat? Ini yang tentunya lebih penting dari sekedar definisi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Jika sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, maka akan kami bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini kata kunci pertama. Keluarga, harta, jabatan ini dijamin berkah jika dasarnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu, jika mereka mendustakan apa yang Allah ajarkan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan menyiksa mereka atas apa yang mereka perbuat. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkah ketika di level individu, keluarga, bahkan di level yang lebih luas sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa, maka dipastikan Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka pastikan tidak sedikit pun kita lakukan kemaksiatan, tidak sedikit pun kita lakukan kezaliman, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, apa kunci berkah yang diajarkan di dalam Islam? Adalah birrul walidain, adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini begitu mudah kita ucapkan, begitu indah kita katakan, tetapi belum tentu semuanya merasa lulus sudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Isra ayat 24 sampai 25. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan telah mewajibkan Rabbmu agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Subhanallah. Antara keimanan kita kepada Allah, antara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya Allah gandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua menunjukkan ibadah yang pahalanya begitu besar. Ada seorang pemuda dari Yaman, berangkat jalan kaki dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin ikut menjadi bagian dari prajurit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau masih memiliki orang tua? Ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian memerintahkan, pulang engkau kepada kedua orang tuamu, bahagiakan kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Berjihad yang pahalanya adalah syahid. Ternyata oleh Rasulullah, pemuda tersebut dipilihkan paket agar dirinya berbakti kepada orang tua, maka pahalanya setara dengan bagaimana dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang tua, subhanallah,
Jasanya kepada kita dari mulai kita kecil, kemudian kita disekolahkan, kemudian kita kuliah, kemudian kita besar, kemudian kita punya pekerjaan. Subhanallah. Doa-doa mereka yang telah banyak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang paling tulus. Kita saat ini tumbuh besar adalah jasa kedua orang tua. Kita bisa jalan lancar hari ini, bisa bicara hari ini adalah jasa orang tua. Jasa orang tua. Maka tidak heran kalau ada ulama yang mengatakan ketika salah satu dari orang tua kita wafat, maka setengah keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah. Setengah keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang mendoakan secara tulus, ikhlas adalah orang tua. Orang tua. Maka Allah sampai tekankan dan digandengkan, selain engkau taat kepadaku, maka taatlah engkau kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Ini tidak mudah karena dilanjutkan di ayat berikutnya, imma yablughanna indakal kibar. Ketika kedua orang tuamu besar, datang masa tuanya, jalan sudah tidak bisa cepat lagi, tenaga sudah tidak kuat lagi, pikiran sudah tidak setajam ketika masa mudanya lagi. Ini akan begitu menguji sang anak. Kadang kita, subhanallah, merasa jalan pikiran kita benar, kemudian berani menyangkal orang tua, berani membentak orang tua. Bahkan banyak anak hari ini sekedar untuk makan saja berani mencaci maki orang tuanya. Ingin motor baru, marah kepada orang tuanya. Bahkan ada yang sampai tega membunuh ayah bundanya. Allah, na'udzubillah. Padahal kata Allah, jangankan sampai membunuh. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau katakan uff. Atau boleh jadi di ayat tersebut tidak disebutkan uff atau karena kita sedang meeting yang begitu penting, orang tua menelpon, kita tanpa berpikir banyak, kemudian memblokirnya, merejectnya. Padahal boleh jadi begitu penting orang tua, makanya menelpon kita. Kata-kata memang tidak disebutkan dalam mereject. Itu tidak disebutkan dalam ayat, tapi bisa jadi kita pernah mereject telepon dari orang tua karena kita merasa jengkel. Itu adalah bagian dari dosa kita. Bagian dari dosa kita. Karena jangankan orang tua yang begitu banyak jasanya, kafir sekalipun, musyrik sekalipun, wa in jahadaka ala an tusyrika. Jika engkau dipaksa untuk berbuat syirik, bersekutu, tetap Allah memerintahkan wasahibhuma ma'rufah. Engkau tetap harus berbuat baik. Kalau yang musyrik, yang kafir saja tetap kita berinteraksi dengan baik, maka apalagi dengan orang tua kita yang banyak sekali jasanya. Maka wajar kalau Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka mari kita renungkan dari sejak kita akil balik, apa yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah banyak berkorban. Kadang rasa malu pun dikesampingkan. Demi anaknya bisa lulus kuliah, dia menyiapkan dana. Kemudian ketika sudah bekerja, orang tua akan ikut mendoakan, bahkan mencarikan
Sudah bekerja Allah, dicarikan lagi bagaimana jodohnya. Orang tua dengan bangga membawa anaknya, anak kesayangannya, untuk mendapatkan pasangannya dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Tetapi kadang-kadang ketika anaknya sudah dinikahkan, anaknya lupa kepada kedua orang tuanya. Dia bisa makan enak di restoran termahal, namun orang tuanya susah secara ekonomi. Dia bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, berkualitas, unggulan, namun orang tuanya tidak sekalipun dia umrohkan. Allahu Akbar. Banyak orang tua yang pada akhirnya tidak dapat menikmati kesuksesan putra-putrinya. Maka mari kita istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keberkahan dalam keluarga kita, dalam harta kita hari ini masih ditunda sama Allah. Ternyata kita pernah durhaka kepada kedua orang tua. Kita pernah berdusta kepada kedua orang tua. Jika saat ini sudah tiada, maka Allah memerintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika saat ini sudah tiada, maka katakan, ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, tempatkan mereka di surga. Istighfar untuk kedua orang tua. Imam Ibnul Qayyim menyampaikan, wala yazalul waladus salih, ketika seorang anak saleh yastaghfir li abihi, beristighfar untuk ayahnya, untuk ibunya, hatta yaghfirah, sampai diampuni, turfa'a darajatuhu fil jannah. Dengan istighfar maka diangkat derajat kedua orang tua di surganya. Maka perbanyaklah jika saat ini sudah tiada dan kita sadar banyak sekali kedurhakaan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua. Entah dengan membentaknya, entah dengan mereject teleponnya, entah dengan sikap-sikap yang telah menyakitinya. Makanya Allah menyebutkan di akhir ayat, wa qul lahuma qaulan karima. Jika engkau berucap sekalipun, ngobrol sekalipun, katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang memuliakan. Jangan setarakan seperti manusia-manusia yang lain. Yang terakhir, keberkahan itu akan hadir dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1937. Di mana Rasul menyampaikan al-bai'an fil khiyar. Dalam jual beli itu ada proses memilih. Fa in sadaqa wa bayyana, ketika yang sedang jual beli tersebut jujur dan transparan, fi bai'ihima, dalam jual belinya, burika fi bai'ihima, maka jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadzaba, jika dia berdusta, wa katama, dan menutup kualitas barangnya, muhikat bai'ihima, maka keberkahan dari jual beli tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteks hadis ini tentunya mengajarkan kepada kita harus senantiasa jujur dalam kehidupan ini. Kita harus jujur, baik itu dalam jual beli, baik itu kita bekerja di kantor, baik boleh jadi di level terbesar. Kenapa negeri ini yang katanya tanah surga, kemudian apa yang dirasakan saat ini tidak kunjung makmur? Bisa jadi adalah masalahnya adalah masalah kejujuran. Jika mau kita berkah, keluarga kita ingin berkah, maka landasannya adalah kejujuran. Keluarga kita
akan keluar dari drama layangan putus dan lain sebagainya jika landasan kita membangun keluarga adalah kejujuran. Bahkan dalam konteks besar, negeri ini akan makmur ketika semua bangsa, semua rakyat sampai pemimpinnya, landasan memimpinnya adalah kejujuran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma asrif anna al-ghala wal waba wal bala wal zalazil wal mihan wa su'il fitan an baladina Indonesia khasah wa an buldanil muslimina ammah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikas sadiqin. Allahumma ij'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikas syakirin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون